Oke, hari ini kita ada di Jalan Jambu, daerah Jakarta Selatan. Kebetulan hari ini kita mengunjungi Sanggar Setia Muda, yaitu sanggar yang mengembangkan budaya Gabang Kromong. Nah, kebetulan malam ini kita bertemu dengan salah satu orang tua kita, guru kita, pembimbing kita, dan pendiri Sanggar Setia Muda. Kebetulan ini dengan Bapak. Kalau aku sih manggilnya Abang atau terserah apa. Terserah ya, Bang Dani ya, lebih dikenal Bang Dani. Iya. Gini Bang Dani, sebenarnya yang saya dengar nih, Sanggar Setia Muda itu dikenal dengan lebih banyak lagu ya, dengan lagu-lagu Betawi ya. Terkenal dengan banyak lagu Benyamin. Oh, Benyamin. Modern. Itu awal kenal musik-musik Gambang Kromong gitu ya. Itu sejak tahun berapa tuh Bang Dani? Saya hobi Gambang Kromong dari masih usia 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun udah denger sering lagu Benyamin. Karena kalau ke sawah jaga burung tuh bawa radio. 2 ban, setelnya Kamajaya setiap jam 3 itu pasti Kamajaya itu setel lagu-lagu Benyamin gitu. Jadi bisa bisa dibilang Benyamin membawa inspirasi buat nuansa musik gitu. Oh, ini awal muasal ya mencoba musik Gambang Kromong tuh pada saat emang keturunan atau emang dari temen atau dari mana gitu Bang Dani? Enggak ada keturunan, cuma saya masih usia SMP. Saya diajak main lenong, tukang narik lenong gitu. Lenong. Nah, di situ apabila panjak makan atau ngopi istirahat, saya itu selemekan, pegang-pegang kromong, cek-cek teyan. Ya, itu awalnya. Nah, terus pas coba-coba lah, gampang ya gitu. Kayak gitu. Musik teyan awal muasalnya. Ya. Jadi dari teyan terus mulai merambah ke Gambang Kromong ya. Pokoknya latihan gambang, kalau nggak ada yang bisa teyan nggak bisa latihan. Teyan itu fatal ya. Soalnya buin lagu, buin intro, rap, teyan. Intro, rap itu teyan yang bikin suasana musik. Iya benar. Tapi ini kalau nggak salah Bang Dani pernah ngajar di sekolah ya? Atau pernah? Pernah ngajar eskul di sekolah. Waktu masih aktif di sekolah. Sekarang saya udah pensiun. Tapi didatengin lagi sampai itu saya nggak siap, udah nggak pegang, udah nggak sempet gitu. Terus di sekolah jadi ekskul Gambang Kromong juga. Jadi eskul Gambang Kromong di sekolah itu menjadi ikon SMP 253, eskul unggulan. Yang saya dulu sempat mendapat penghargaan ya. Yang jelas eskul di SMP 253 itu selalu mewakili DKI tingkat nasional. Eskulnya. Jadi SMP Negeri 253 Jakarta selalu mewakili DKI Jakarta. Yang saya dengar lagi kalau nggak salah dulu sempat ada undangan gitu, maksudnya pemberian nama ya untuk waktu itu saya punya grup ya kecil-kecilan, udah beberapa lagu ya, sering bangun tingkat RT, kadang-kadang orang hajatan main malam angkat. Nah, nggak disangka-sangka di situ ada undangan dari Pemda DKI, dari Budayaan. Nah, undangannya ditujukan pada Sanggar Gambang Kromong Setia Muda, Pak Hamdani, blablabla. Nah, saya kaget baca undangan. Tapi alamat saya, nama saya, RT RW-nya saya, tapi namanya Setia Muda. Sedangkan dulu saya kan nggak bisa namain nama grup ya, saya namain Pemuda. Nah, setelah dapat undangan dari Kebudayaan, Gambang Kromong Setia Muda sampai sekarang. Setia Muda itu ya, jadi dia nama istilahnya nama ilham dari Kebudayaan. Gitu sekarang. Jadi nama Setia Muda itu pemberian dari pemerintah gitu. Pokoknya saya undangan kepada yang terbaik Gambang Kromong Setia Muda. Nah, sekarang gitu. Jadi nama Setia Muda ini dulu dari pemerintah ya. Undangan ya, karena itu kita menghargai pemerintah menghargai kita, jadi nama ini diabadikan sekarang. Gitu. Nah, untuk pemain ini rata-rata pribumi sini? Enggak juga ya, ada yang dari Cilacap, ada yang dari Sumatera Barat,
apalagi yang sekarang ini anak-anak kan dari ekskul nih. Kalau di sekolah kan anak-anak bukan orang Betawi doang, setiap suku ada. Siapa yang mau latihan gambang kromong ya ayo gitu. Jadi nggak ada istilahnya lu orang mana, lu orang mana. Yang penting mereka itu mau melestarikan, menggeluti gambang kromong gitu. Nggak ada istilahnya lu bukan orang Betawi jangan, nggak begitu, nggak, siapa aja gitu, bebas. Nah ini dia yang perlu kita contoh. Jadi cara kita melestarikan budaya Betawi, kita jangan terlalu apa ya, fanatik, bukan orang Betawi, suku apa aja kalau dia mau ngelutin ya itu kita rangkul. Kadang-kadang orang Betawi kebanyakan pada gengsi doang kan, gengsinya gede ya, justru orang mana-mana yang maju, bukan anak-anak Betawi gitu. oh gini Be, selama perjalanan banyak dong prestasi dari Sanggar Setia Muda itu. Sebenarnya sini mah nggak ada prestasi, cuman emang yang udah dikenalnya anak pemainnya yang sekarang yang muda-muda menguasain lagu, main ditaruh di mana aja main siap. Emang nggak, anak-anak ini nggak pernah lomba ini nggak pernah ikut gitu. Malah kadang-kadang sering jadi pengiring lomba, misalnya lomba lagu, lomba nyanyi, pengiring Setia Muda gitu, lagu Nyamin contohnya Ya, gitu, salah pengiring. berarti lebih cenderung dikenal menguasai lagu. Kata orang macam muda nguasain lagu ya enggak juga sih kali. Enggak juga ya. Coba lebih dikenal ya. Ya saya enggak ujon Setia Muda ini begini enggak. Tapi sudah lebih dikenal aja ya. Dan mereka memberi yang terkenal dengan lagu Bunyaminnya Setia Muda. Setia Muda. Ya, gitu. Nah, kalau nggak salah tuh Setia Muda, kalau dulu saya pernah berangkat ke Pasar Loa gitu. Itu ada pernah saya lihat cover itu Setia Muda. Berarti dulu Setia Muda pernah recording juga. Iya, itu tahun 2000 kalau nggak salah. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi masih kasetnya masih berlaku, dikirim ke Belanda, Brunei, Malaysia, kalau dikirim keluar. Bentuknya masih gambang kromong, lagu-lagu Siang Muda itu. Iya, masih asli itu, mau diperbanyak, habis cetak lagi, habis itu gitu. Kalau kita ngomongin gambang kromong di tahun segitu, berarti kita identik dengan almarhum Benyamin Sueb ya. Bener. Berarti Benyamin Sueb, berarti mungkin pada saat itu banyak kolaborasi dengan musisi-musisi yang anggaplah cipta lagu Benyamin Sueb juga sempat bekerja sama ya sama Babe ya. Soalnya apa ya, kalau lagu klasik kan cuma hanya segelintir orang yang ngerti, orang-orang senior, orang-orang tua. Tapi kan yang generasi muda kemarin dia tahunya lagu Benyamin gitu. Kalau klasik kan malah kadang nggak kenal lagu apa ini gitu, lagu Tangerang, kadang-kadang dibilang lagu dari Tangerang gitu, asik. Tapi kalau modern mah misalnya umur 40 kemarin itu orang nggak tahu, ngerti gitu. Jadi lebih banyak yang senang modern daripada yang klasik gitu. Jadi ibarat kata Babe ini menstrategikan nih bagaimana caranya gambang itu nggak punah, cuma dikasih nuansa modern ya di gambang itu, biar generasi mudanya itu tetap menyukai gambang kromong. Iya, sama apa ya, klasik tetap anak-anak bisa. Malah dulu waktu zaman angkatan saya ada nantangin orang Lenong, lu kalau belum bisa lagu balo-balo lu belum jadi panjak gambang, digituin saya. Nah, kalau angkatan saya nih nggak bisa tuh nggarap lagu balo-balo, soalnya apa ya, saya yang bikin kan, tapi anak-anak nggak percaya ya, saya bikin tapi yang anak didik saya sekarang nih sekali ngikutin, alhamdulillah jadi lagu balo-balo. Justru yang angkatan kedua yang ngerti lagu balo-balo, yang dulu kagak zaman saya. Bah, ini udah ada angkat-angkatan, berarti di sini banyak menyetak pemain-pemain gambang Be ya? Banyak. Kadang-kadang ada ya, pokoknya yang jelas anak-anak nih kadang udah pernah main keluar, dibuat orang, dibuat sini ya, pokoknya udah bisa menghasilkan aja gitu, karena berkat eskul itu dulu di SMP gitu. Sampai sekarang sebagian besar udah pada sarjana semua, dengan kuliah hasil manggung manja gitu. Berarti keseriusan dari gambang juga bisa membuat kita maju Be. Iya. Kalau kita buat baju cepet dong, berarti dong Babe dulu
atau anak murid atau anak didik ya sering-sering keluar kota untuk memperkenalkan musik gambang kan. Ya cuman ya dulu kan zaman ya sampai sekarang nggak ada festival apa ya PLS 2N, festival lomba seni tingkat nasional. Nah setelah saya pensiun, saya nggak tahu tuh apa ya mewakili DKI apa enggak gitu, saya kurang tahu. Ini jelasnya waktu zaman saya ngajar, saya aktif masih di EPNS, saya ngajar ekskul gambang. Nah itu berturut-turut 6 tahun mewakili DKI tingkat nasional gitu. Sampai ke Makassar, ke Medan, kemana waktu zaman saya aktif di sekolah. Jadi sempat mewakili DKI Jakarta untuk memperkenalkan gambang ke wilayah Indonesia dan sekitarnya gitu. Jadi bisa dibilang kalau anak band mah tur gitu, tur antar kota. Tapi gambang juga nggak kalah, gambang juga punya tur antar kota, cuma nggak kayak expose gitu. Tapi ini makan di lomba 34 provinsi. DKI ya tradisional ngomong-ngomong. Kalau misalnya Bandung, ya itu Dagungan, misalnya mana Jogja, musik Jogja gitu. Tapi musik tradisional juga. Di sana. Ya. Jadi antar musik tradisional. Cuma nanti tinggal musikal yang dinilai. Jadi emang secara musikal kita tuh nggak bisa ngebatasin ya, karena musik itu universal gitu. Selagi kita bisa meramunya dan orang lain bisa menikmatinya, disitulah kita bisa rasa bahagia. Terus kalau kita dengar tadi Babe itu bisa ngedidik, bisa mencetak pemain-pemain gambang, berarti itu suatu kebanggaan ya Be ya? Kayak kebanggaan diri, kepuasan batin ya. Jadi ya apa ya yang saya didik dari SMP tuh anak-anak nggak kenal sampai kenal ya, saya merasa puas deh ya. Kepuasan batin ada gitu. Jadi apa ya pokoknya kepuasan batin aja, merasa puas. Jadi nggak sia-sia bisa ngajar ekskul sampai sekarang, sampai anak-anak ini udah apa ya sebagai anggota tetap atau pemain Setia Muda gitu. Ya awal dari ekskul Sekolah. awalnya. Ini dia nih strategi banget. Jadi ini dari ekskul biar anak-anak nih setelah keluar sekolah itu kan ibarat kata dia daripada nanti negatif ya, Iya. pergaulan, nah ditarik sama Babe kemari gitu ya Be. Ya, iya makanya ini banyak makanya kalau tukang kecrek bocah Sumatera Barat, Bang Gambang dari Cilacap, si Tania tuh almarhum dari Padang. Jadi bukan anak Betawi doang, ya orang dari daerah ada sini anggota Setia Muda. Kenapa ya itu dari sekolah itu. Kalau sekolah kan macam-macam suku kan gitu. Kalau proses lama belajar Be, setiap pemain ataupun alat musiknya itu beda-beda apa gimana? Mengajarnya Iya. ya beda-beda kan, ada 6 jenis tuh: gambang, kromong, gendang, gong, kecrek, teyan, yang intinya itu 6 jenis, kita harus paham semua gitu. Misalnya ada anak gak pernah kenal gambang, ngelihat belum pernah ya, megang, misalnya baru sekarang megang, dia dalam sebulan tuh udah bisa main. Proses waktunya. Bulan udah bisa main. Dari semua alat ini yang paling susah Yang susah tuh ya bagian besar ya Bang, teyan. Teyan. So teyan ya gesek, perasaan, harus tahu intro lagu, tahu lagu, ngajakin rap, ngajakin berhenti, teyan. Teyan. Masih apa kalau istilah band ada dangdut tuh melodi gitu. Jadi ada melodinya juga. Jadi jangan malu buat kalian yang ngeband. Masih bisa ngelit bisa di teyan. Nah terus gini Be, ada gak harapan Babe nih kepada anak muda sekarang atau masyarakat orang-orang Betawi dah kayak kata nih untuk ke gambang gitu Be? Ya harapan saya mah nih anak muda, apalagi yang di anak seusia SMP, kalau bisa mah mari gelutin budaya Betawi. Soalnya kayak lenong, gambang, kromong sekarang yang senior pelan-pelan lambat laun udah pada almarhum. Nanti kalau bukan kita nih generasi sekarang, penerusnya siapa lagi gitu kan. Makanya sekarang lagi digalakin, emang lagi nyari generasi gitu buat penerus. Jadi supaya ini gambang kromong nggak bisa punah. Dia wafat ada, nggak ada, dia wafat ya ada yang gitu. Jadi selalu eksis gitu. Jadi emang kita mesti terus memperkenalkan ya. Bener. Tuh
regenerasi harus ada gitu, ada, regenerasi gitu. Jadi anak-anak kecil kalau bisa diajak juga. Ya makanya di sini ada tim B, apa sih nih, yang senior nih pada kuliah. Kita tuh minggu cek pulang kerja. Satu saat nih dia pada kerja, nah siapa yang gantiin? Nah itu yang tim B itu. Jadi nggak bisa apa ya, nggak bisa kosong. Ini misalnya ini dia nggak ada halangan atau kerja atau nikah gimana, pindah rumah gimana, udah ada. Jadi nggak bisa punah. Kalau kita punya main satu lapis, 2 begini, udah itu grup bubar. Kadang-kadang ngebon nih pemain, kadang-kadang nggak kompak. Soalnya apa ya, apapun yang kompak itu ada latihan. Bola juga benar olahraga, kalau nggak kompak latihan ya nggak kompak, itu main bola pincang. Lagi musik ya, Oma aja Soneta dia punya lagu sendiri, tetap dia latihan minggu 2 kali. Apalagi ini kan yang musiknya tradisional, mustahil tanpa latihan tahu lagu main bagus gitu aja. Yang bagus itu di segala bidang latihan gitu. Jadi kalau kita mau bisa, kita mesti sering-sering latihan gitu. Itu mesti latihan. Nah maksudnya kalau yang udah ada senior, kalau bisa kita cetak yang junior, biar nanti ada pergantiannya, biar nanti grup itu nggak kosong kata. Berarti di sini player pemain itu misalnya gendang itu ada berapa orang dong yang bisa main gendang misalnya, Pong? Ya di sini yang basic gendang ada 3 orang. Tapi dia bisa yang lain-lain. Misalnya kayak nih pemain itu nih lagi nggak datang nih, ada yang gantiin. Ngomong dia lagu terbatas. Soalnya dia tim B, gitu kan. Makanya kalau yang namanya di sini anak saya tekan nih. Ayo jadwal senior latihan, yang tim junior datang juga. Garap lagu. Nanti gitu yang gendang aslinya nggak ada halangan. Kamu biar bisa beradaptasi sama gitu. Jadi nggak beda, yang senior sama yang junior sama intro-intronya. Nanti digabung nih tetap nggak berubah musik, tetap asli Setia Muda gitu. Jadi nggak pincang. Jadi gini, apa namanya, kalau grup itu tetap personelnya komplit terus gitu ya, Be ya? Iya. Jadi dia kalau misalnya ada panggung atau nggak ada panggung tetap ada pemainnya gitu ya. Makanya di sini mah mau manggung kayak mau kagak kayak yang penting jadwal latihan udah ada. Iya masuk minggu 2 kali. Makanya bisa ada cara mendadak siapa kayak siapa? Karena personil banyak ya. Ada latihannya. Bang besok main, berangkat. Gitu. Ada grup nih, mau main di anu nih. Manggil banyak-banyak latihan ya. Ngarap ini, ngaudisin lagu ini, ya gitu kan. Itu mendadak namanya. Gitu. Kapan aja dipakai udah siap tempur gitu. Jadi strategi dari Bang Dani ini atau Babe Dani ini emang dia memperkenalkan Gambang Kromong kepada usia-usia SD, SMP gitu Be ya, sebagai penerus biar nanti usia-usia yang udah dewasa bisa mengayominya gitu. Jadi ntar yang dewasanya udah tua lagi, yang kecil udah dewasa gitu. Jadi dia diputer seperti itu buat apa namanya, mempertahankan budaya Betawi yang bernama Gambang Kromong. Ya makanya kemudian nggak bisa punah, nggak bisa hasilnya. Wah udah nggak ada pemainnya, nggak bisa. Selalu ada generasi, selalu ada cadangan gitu. Karena udah distrategiin ya. Udah disiapin. Nah gini Be, berarti kan di sini kan emang menyiapin pengajaran ya, pengajaran dan terima murid gitu ya, baik dari sekitar maupun dari luar ataupun dari sekolah-sekolah yang ingin sekolahnya itu ada ekskul gitu ya. Berarti nyiapin guru-guru dari sini bisa. Nah sekarang ini udah jalan, anak-anaknya lagi ngelola bikin apa ya semacam di media sosial, coba pada daftar ngajarin pada masing-masing acara, lu bagian tari, lu bagian kromong, lu bagian gendang gitu. Saya sekarang udah duduk manis aja, mereka yang ngatur gitu. Lo Babe yang ngebina aja ya. Ngebina, support, kasih semangat, ngebimbing ya. Ya kalau dulu kan saya ngajarin ya, sekarang udah anak-anak udah pada tahu nih
udah tahu ada ini apa ya, kunci-kuncinya ini nih, lebih bagus lagi gitu. Kalau teman saya masih sistem tradisional, tapi anak-anak begitu kenal langsung bisa sih beda caranya, karena saya udah tua ya, selain anak-anaknya lagi gitu. Oh, Ya ada beberapa sekolah saya suruh ngajar tapi saya nggak siap, udah pengen istirahat aja dah, pengen ini aja dah, tapi yang ngawin anak-anak aja gitu. jadi hasil kerja keras Babe Dani ini dari pertama kali dia ngediriin sanggar sampai sekarang gitu membuahkan hasil berupa murid-murid yang bisa mengajar kembali. Ya, itu jadi mempunyai sebuah kebahagiaan dan kebanggaan ya, udah kata ya. Jadi Ya makanya kalau kita kiai kan, kalau kita ilmu yang bermanfaat itu bukan ngajarin Al-Quran doang, bukan ngajarin sholat, ilmu apapun kalau kita ajarin ke orang nih sehingga dibuat jadi penghasilkan buat mereka, itu ya ilmu yang bermanfaat namanya. Sama yang kita ngajar ngaji gitu, ngajar ngaji kan istilahnya itu bisa ngaji sih, kalau ini kan mesti bisa pencarian ya, itu bermanfaat juga, sama nggak bedanya. Ya karena saya bisanya musik kan, ya ajarin lah anak-anak yang belum bisa. Sekarang kan udah ada di bonus sono buat sini gitu kan, jadi buat penghasilan ya, kayak gitu. ini dia momen menarik dari seniman tradisional kita, Betawi pinggiran daerah Jakarta Karsa. Dia mempunyai sebuah niat yaitu ngajarin ilmu yang bermanfaat. Jarang banget di zaman sekarang seperti seniman-seniman budayawan di zaman dulu itu mereka dengan tulus ikhlas mengajarkan atau memberi pengajaran tentang ilmu-ilmu bermanfaat itu dengan tulus ikhlas gitu. Disinilah sebuah fenomena yang jarang banget kita temui di era modern ya. Tapi ini sebagai panutan kita, contoh kita, semoga nanti generasi berikutnya mencoba ikutin jejak yang positif seperti Bang Nani ini gitu kan, mengenalkan budaya kita dengan tulus, dengan ikhlas. Harapan kita cuma satu, agar budaya kita nggak punah gitu. Benar. Jangan kita nilai kita mengajar dengan materi atau gimana, iya, itu yang menghilangkan tadi maksudnya pahala ya. Iya. Karena sisi Betawi nggak lekat dengan Islam ya gue ya. Dia gitu ya. Benar. Makanya kita amalannya ilmu yang bermanfaat gitu ya. Iya. Ini sih sebagai pengingat, bukannya kita nasihatin karena sih bukan riset ya. Ya gitu maksudnya. Ini sebuah fenomena seniman kampung pinggiran Depok mendapat penghargaan dari DKI Jakarta di tahun segitu, banyak seniman dan musisi yang iri gitu. Tapi itulah sebuah rezeki, sebuah anugerah, sebuah penghargaan dari pemerintah karena hasil perjuangan dan keringatnya serta ketulusan, dan makanya dikasih setia karena sampai sekarang setia tetap di Gambang Gromong. Ya benar. Kalau setia sama yang muda ya setia, saya sama yang lebih muda ya patuh sama yang lebih tua gitu ya, yang muda gitu. Jadi setia muda menjadi simbolis saksi hidup Kong Dani ya, dan menjadi sebuah bagian hidup dari sampai sekarang ya. Emang banyak grup Gambang Kromong lenong ingin pakai setia, ada topeng setia warga, ada Gambang Kromong setia kawan, ada setia nada, ada pokoknya ada yang pakai setia, ada pakai muda, banyak. Sinar muda, gaya muda itu ada pakai setianya gitu. Ya kan jadi tradisional kelihatan setia muda ya, emang nama grup tradisional gitu. Oh, jadi nama setia atau nama muda itu kebanyakan kalau di Betawi identik dengan grup-grup tradisional gitu. Kalau saya simak ya itu, tapi emang kenyataannya iya sih. Ya sama Jibokir setia warga kan. Iya, juga setia warga. Setia sama warga. Ya, warga. Ini setia muda ya, setia sama yang muda-muda. Ayo latihan. Iya. Kayak gitu. Jadi emang dari setiap seniman itu punya metode yang berbeda, kemampuan yang berbeda, tetapi dari metode dan kemampuan yang berbeda tujuannya sama. Mempertahankan budaya tradisi kita. Benar. Jadi sampai sekarang masih terus nerima ya murid-murid apabila mau berlatih di sini ya. Masih nerima. Dan kalau ada panggilan job atau panggilan jadi guru masih nerima ya. Ya makanya setia muda, motonya setia muda itu grup yang melestarikan, membina generasi-generasi, motonya. Jadi bukan hanya bikin grup buat nyari uang kan. Siapa yang mau ayo latihan, siapa yang mau latihan buat generasi nanti ke depan gitu. Jadi setia muda ini punya moto
membina muda-muda buat generasi kedepannya gitu. Jadi buat yang mau latihan bisa kok datang kemari ke Jalan Jambu 2 Jagakarsa Jakarta Selatan, atau yang sanggar-sanggar baru yang butuh pelatih bisa juga kemari gitu, nanti bisa dikondisikan atau dikonfirmasikan gitu. Jadi emang kita berbagi ilmu ya Be ya, berbagi ilmu bermanfaat ya sebenarnya itu aja sih, nggak pengen yang lain-lain, udah kita sama-sama mempertahankan budaya, coba itu Be ya. Bener ya, pokoknya anggapannya bukan kiai dong punya ilmu yang bermanfaat ya, kita nih orang biasa ya, ini ilmu yang bermanfaat ini sehingga anak-anak bisa dicapai nama grup orang, itu bermanfaat namanya ya, jadi mengandung pahala juga gitu. Mengandung pahala ya. Apalagi yang keluarga punya buat menghidupin keluarganya, itu kan bermanfaat ya. Coba kalau dia nggak bisa ngomong, nggak bisa ngapain, manjak enggak ya gitu kan. Jadi buat generasi muda jangan malu untuk mencoba, nggak usah, kalau misalnya nggak mau ya kita coba-coba dulu dah. Masih gampang tang atau apa cekok coba-coba ya, minimal kita coba. Kalau misalnya nanti bisa apa enggak kan proses ya, proses semuanya gitu. Oke, sampai nanti kita ketemu di video selanjutnya. Malam ini kita udah terima kasih Babe Gani, Babe Dani udah diterima dan dijamu di Sanggar Setia Muda. Terus tadi kita nyaksiin juga kawan-kawan semua juga ramah, baik, dan saya juga berharap Setia Muda itu tetap bertahan ya dan berkembang untuk selanjutnya. Amin. Semoga juga semuanya pada sehat dan mendapat donasi dari pemerintah. Keceplosan mama. Oke, kalau kalian juga mau penasaran kemari silakan datang, karena di sini welcome semua, tapi dengan tujuan sama-sama melestarikan budaya, jangan tujuan negatif, karena nggak bagus lah kalau tujuan kayak gitu. Jadi donasi ya, donasi lagi bukan, enggak maksudnya emang kalau emang kita mau gitu sama-sama ngebangun budaya, boleh kok nanti datang silaturahmi ngobrol-ngobrol gitu kan, karena bukan apa-apa, ini buat kepentingan kita semua gitu. Ya kan begini, daripada nongkrong sini nggak ada artinya, mending kita latihan musik ya, menggeluti budaya. Ya jujur saya itu ya supaya menghindari anak-anak dari perbuatan yang negatif. Kan kalau udah kumpul sini kan ngomongin musik, ngomongin lagu, udah ngomongin lain enggak udah gitu, lupa nyengin lagi orang lagi marak-maraknya ya gitu, terutama ya narkoba itu. Kalau udah bingung kan anak-anak aktif, kadang-kadang ngomong gituan nggak ada, ngomongin lagu, ngomongin main, ngomongin ya macam-macam lah yang sifatnya buat kegiatan kesenian gitu. Itu dia, musik itu universal, bahasa musik bahasa yang universal, bahasa musik nyampaikan universal. Kita juga nggak dengar enak. Nah kalau kita bicara musik emang sebenarnya itu sebuah sarana yang positif ya. Dibanding nanti kita bergaul di luar nggak jelas. Nah mendingan kemari dah belajar nih gampang kerombang mau beda nih gitu. Lah gampang banget, tinggal datang doang ya gak. Begitu doang ya, tinggal datang asal mau, udah diajarin, kagak ribet gitu. Dari ngobrol-ngobrol panjang ini saya banyak pengalaman yang menarik ya tadi, dan beberapa poin gitu Be ya. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di acara berikutnya atau ngobrol-ngobrol bareng berikutnya, atau kita ngebahas ini kan kita tadi kan baru ngomongin gambang, kan kita belum nih ngomongin alat ya. Nanti kita bisa selanjutnya kita bisa ngobrol-ngobrol ngomongin alat dan lain-lain, kita ngobrol sama itu Be ya. Saya juga terima kasih banget nih sampai Oke pemirsa, nanti kita bisa ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum.